warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Selamat pagi kepada Ibu Apoteker Gemi Sarina, SFAM MFAM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Analisis Sedia Informasi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya sehingga kami dari kelompok 1 dapat menyampaikan hasil dari diskusi kami yang berjudul bentuk, komposisi, dan evaluasi sediaan farmasi yang beredar berdasarkan pedoman atau standar. Next. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Nindi Dwi Handayani dengan NIM 269 selaku moderator. Kemudian ada rekan-rekan saya, yang pertama ada Juniani Siapung dengan NIM 2023, 03, 2022, 03111207. Kemudian ada Devi Chelsea Andriani dengan NIM 146, lalu ada Amelia Indriani dengan NIM 183, kemudian ada Aldiana Febria dengan NIM 209, dengan NIM 243, kemudian ada Meli Tiara Handayani dengan NIM 254, dan yang terakhir ada Zabrina Ersa Marisa dengan NIM 302. Next. Baik, masuk ke materi pertama, dimulai dari pendahuluan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sediaan farmasi adalah obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan definisi obat sendiri adalah bahan, panduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan bahan obat sendiri didefinisikan sebagai bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar atau mutu sebagai bahan farmasi. Untuk referensi yang digunakan pada slide ini menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Next. Selanjutnya ada farmasi. Jadi tujuan dibuatnya sediaan farmasi ini untuk memfasilitasi penghantaran obat melalui rute pemberian yang sesuai sehingga dapat menghasilkan efek terapeutik yang optimal. Dalam perancangannya, sediaan obat dikembangkan agar mampu memenuhi karakteristik obat ideal seperti memberikan efek yang spesifik, memiliki one set dan durasi kerja yang sesuai, serta meminimalkan efek samping. Selain itu, sediaan farmasi juga bertujuan untuk meningkatkan stabilitas fisik dan kimia obat, memudahkan penggunaan oleh pasien, serta memungkinkan produksi yang efisien dan ekonomis. Meskipun karakteristik obat ideal tersebut tidak sepenuhnya dapat dicapai, namun prinsip tersebut tetap menjadi dasar dalam pengembangan bentuk sediaan farmasi. Untuk slide ini menggunakan referensi dari Ansel, ada edisi 10. Next. Kemudian ada pentingnya bentuk dan kualitas. Bentuk dan kualitas sediaan obat merupakan faktor kunci dalam menjamin keberhasilan terapi, keamanan pasien, serta efektivitas penggunaan obat. Bentuk sediaan berpengaruh terhadap kecepatan dan jumlah obat yang diserap ke dalam tubuh, yang pada akhirnya menentukan efektivitas terapi. Sediaan obat seperti tablet, kapsul, injeksi maupun salep dirancang untuk menyesuaikan dengan rute pemberian dan kondisi pasien, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat. Kualitas sediaan obat mencakup aspek seperti stabilitas fisik dan kimia, keseragaman dosis, keamanan, serta kemurnian produk. Sediaan obat yang tidak memenuhi standar kualitas dapat menyebabkan penurunan efektivitas, bahkan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Bentuk dan kualitas sediaan obat juga berperan dalam melindungi zat aktif dari kerusakan akibat faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, dan kelembapan. Dengan formulasi yang tepat, sediaan obat dapat mempertahankan stabilitasnya selama penyimpanan dan penggunaan. Untuk slide ini menggunakan referensi dari Ansel juga. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada bentuk sediaan farmasi. Yang pertama itu ada sediaan padat,
Yang pertama ada tablet. Pengertian, tablet adalah sediaan obat padat yang mengandung satu atau lebih zat aktif dengan atau tanpa bahan tambahan, dibuat dengan cara dikompresi. Kelebihannya itu dosisnya akurat, stabilitas tinggi, mudah produksi massal. Kekurangannya sulit ditelan, onset lebih lambat, bisa terdegradasi di lambung. Yang kedua itu ada kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari cangkang gelatin yang mengandung obat dalam bentuk serbuk atau cair. Kelebihannya itu menutupi rasa obat, mudah ditelan, pelepasan lebih cepat. Kekurangannya itu sensitif terhadap kelembapan, biaya lebih tinggi, tidak cocok untuk bahan higroskopis. Selanjutnya ada serbuk atau pulpis. Serbuk adalah campuran kering partikel halus dari satu atau lebih zat obat. Kelebihannya cepat larut, dosis fleksibel, mudah dibuat. Kekurangannya rasa tidak enak, mudah terkontaminasi, stabilitas rendah. Selanjutnya ada granul. Granul adalah partikel agregat dari serbuk yang lebih besar dan memiliki sifat alir yang lebih baik. Kelebihannya itu aliran lebih baik, mengurangi debu, lebih stabil dibanding serbuk. Kekurangannya itu proses kompleks, biaya lebih tinggi, dan perlu tahap tambahan. Referensinya dari Allen LFV 2020, Ansel HC 2014, Alton ME 2013, Allen LP 2013. Lalu ada longinus. Longinus adalah sediaan padat yang dilarutkan perlahan di dalam mulut untuk efek lokal. Kelebihannya efek lokal langsung, tidak perlu ditelan, mudah digunakan. Kekurangannya itu dosis terbatas, waktu penggunaan lama, resiko iritasi. Lalu ada suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat yang digunakan melalui rektal atau vaginal dan meleleh pada suhu tubuh. Kelebihannya itu cocok untuk pasien muntah, hindari first pass metabolisme, bisa efek lokal atau sistemik. Kekurangannya itu tidak nyaman, absorpsi tidak konsisten, penyimpanan khusus. Nah, referensinya Remington 2013. Lalu yang kedua ada sediaan cair. Yang pertama itu ada larutan atau solution. Larutan adalah sediaan cair homogen yang mengandung satu atau lebih zat terlarut dalam pelarut yang sesuai. Kelebihannya itu absorpsi cepat karena sudah terlarut, dosis lebih seragam, mudah digunakan. Kekurangannya itu stabilitas rendah, mudah terkontaminasi mikroba, memerlukan bahan pengawet. Lalu ada sirup. Sirup adalah larutan pekat yang mengandung gula tinggi, umumnya sukrosa, kurang lebih 60%, dengan atau tanpa zat obat. Kelebihannya itu rasa manis, meningkatkan kepatuhan pasien, menutupi rasa pahit obat, relatif stabil karena kadar gula tinggi. Kekurangannya itu tidak cocok untuk penderita diabetes, viskositas tinggi, sulit dituang, risiko kristalisasi gula. Lalu ada suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam medium cair. Kelebihannya itu cocok untuk obat tidak larut, lebih stabil secara kimia dibanding larutan, menurut tidak enak. Kekurangannya itu harus dikocok sebelum digunakan, sedimentasi, dosis bisa tidak seragam. Lalu ada emulsion. Emulsi adalah sistem dua fase cair, minyak dan air yang tidak saling bercampur dan distabilkan dengan emulgator. Kelebihannya itu dapat meningkatkan kelarutan obat lipofilik, menutupi rasa tidak enak, absorpsi lebih baik. Kekurangannya itu tidak stabil, creaming atau cracking, memerlukan emulgator, sensitif terhadap suhu. Referensinya LNLV 2020, Kementerian Kesehatan RI 2020, Sinkope 2011, Alton ME, dan Taylor K 2018. Lalu ada eliksir. Eliksir adalah larutan jernih yang mengandung campuran air dan alkohol sebagai pelarut. Kelebihannya itu stabil, rasa lebih enak dibanding larutan biasa, dapat melarutkan zat aktif tertentu. Kekurangannya itu mengandung alkohol, tidak cocok untuk anak-anak, potensi iritasi. Lalu ada tetes, drops, sediaan cair dalam volume kecil yang diberikan dengan cara diteteskan, itu bisa mata, telinga, hidung, atau oral. Kelebihannya itu praktis untuk penggunaan lokal, dosis dapat disesuaikan, efek cepat. Kekurangannya itu resiko kontaminasi, ketidakakuratan dosis, perlu teknik penggunaan yang benar. Lalu ada injeksi parenteral, sediaan cair steril yang diberikan melalui suntikan IV, intravena, intramuskular, sama subkutan. Kelebihannya itu efek sangat cepat, bioavailabilitas tinggi, cocok untuk kondisi darurat. Lalu kekurangannya itu harus steril, memerlukan tenaga medis, resiko infeksi. Referensinya Remington 2013, Kementerian Kesehatan 2020, European Directorate for the Quality of Medicine 2019.
Selanjutnya ada sediaan semi padat. Sediaan semi solid itu dia merupakan sediaan setengah padat yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai obat penggunaan luar, dioleskan pada kulit untuk keperluan terapi atau berfungsi sebagai pelindung kulit. Beberapa kategori sediaan semi solid untuk aplikasi kulit dibedakan atas salep, krim, gel, dan pasta. Nah, pertama ada salep. Pengertian salep adalah sediaan setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Kelebihannya yaitu tidak mengiritasi, memiliki daya lekat dan distribusi yang baik pada kulit, dan tidak menghambat pertukaran gas dan produksi keringat, sehingga efektivitasnya lebih tahan lama. Kekurangannya, sifatnya yang berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian serta sulit tercuci dan sulit dibersihkan dari permukaan kulit. Kurang tepat bila dipakai sebagai pendukung bahan antibiotik dan bahan kurang stabil dengan adanya air, mempunyai sifat hidrofil atau dapat mengikat air. Yang kedua ada pasta. Pengertian pasta menurut Mohanif adalah salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat serbuk. Kelebihannya yaitu pasta mengikat cairan sekret. Pada pasta lebih baik dari unguentum untuk luka akut dengan Kelebihan dan kekurangannya nggak usah dijelaskan ya, karena ini kan udah belajar di formulasi Tech 4. Jadi lanjut ya, next slide. Pengertiannya nggak apa-apa, tapi kelebihan kekurangan nggak usah. Ya, Ibu. Nah, di sini ada krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai dan mengandung air tidak kurang dari 60%. Selanjutnya gel. Gel dapat didefinisikan sebagai sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel organik kecil atau molekul organik besar berpenetrasi oleh suatu cairan. Next. Selanjutnya ada sediaan steril. Sediaan steril itu dia adalah produk farmasi yang harus bebas dari mikroorganisme dan partikel asing, sehingga sangat penting digunakan dalam aplikasi yang melibatkan kontak langsung dengan jaringan tubuh manusia atau sistem peredaran darah. Sediaan ini termasuk obat injeksi, infus, salep mata, tetes mata, dan tetes telinga. Yang pertama ada injeksi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilakukan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan secara parenteral. Suntikan dengan cara menembus atau merobek jaringan ke dalam atau melalui kulit atau selaput lendir. Infus. Menurut Anif 1997, infus adalah larutan dalam jumlah besar terhitung mulai dari 100 ml yang diberikan melalui intravena, tetes demi tetes, dengan bantuan alat yang cocok. Next. Selanjutnya ada tetes mata. Menurut FI3 adalah sediaan steril yang berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir, mata sekitar kelopak mata, dari bola mata. Tetes telinga menurut FI3 Guatae auricularis, tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga, kecuali dinyatakan lain. Tetes telinga dibuat menggunakan cairan pembawa, bukan air. Kemudian ada tetes nasal. Pengertian menurut FI4
Obat tetes hidung adalah obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam hidung. Dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Menurut British Pharmacopoeia 2001, tetes hidung dan larutan spray hidung adalah larutan suspensi atau emulsi yang digunakan untuk disemprotkan atau diteteskan ke dalam rongga hidung. Selanjutnya ada komposisi sediaan farmasi. Komposisi sediaan farmasi adalah susunan bahan dalam suatu formulasi obat yang terdiri dari zat aktif dan eksipien. Zat aktif atau API merupakan komponen utama yang memberikan efek farmakologis. Fungsinya yaitu memberikan efek terapeutik, mengobati atau mencegah penyakit, mengurangi gejala. Adapun karakteristiknya yaitu stabil secara fisika dan kimia, memiliki dosis yang tepat, dan tidak berinteraksi negatif dengan eksipien. Next. Kemudian ada zat tambahan atau eksipien. Eksipien adalah bahan yang tidak memiliki efek terapi, tetapi berperan penting dalam kualitas sediaan. Fungsinya yaitu untuk membantu proses pembuatan, menjaga stabilitas zat aktif, mengontrol pelepasan obat, meningkatkan kenyamanan penggunaan. Adapun klasifikasi eksipien yaitu ada pengisi, contohnya adalah laktosa atau amilum. Jadi fungsinya untuk menambah volume sediaan. Selanjutnya ada pengikat atau PVP atau HPMC. Fungsinya untuk membentuk tablet yang kompak. Selanjutnya ada penghancur, yaitu amilum atau sodium starch glycolate, yaitu mempercepat hancurnya tablet. Selanjutnya ada pelicin, yaitu magnesium stearat. Fungsinya untuk mengurangi gesekan saat pencetakan. Yang terakhir ada glidan, bisa pakai silika koloid, itu fungsinya untuk memperbaiki sifat halus serbuk. Eksipien berpengaruh terhadap mutu fisik tablet seperti kekerasan, kerapuhan, dan juga waktu hancur. Next. Selanjutnya ada eksipien lanjutan dan interaksi. Eksipien lainnya itu bisa pakai pewarna, itu digunakan untuk identifikasi dan meningkatkan tampilan sediaan. Dan pemanis dan perasa digunakan untuk meningkatkan palatabilitas. Terus selanjutnya ada pengawet, digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Yang terakhir ada antioksidan, digunakan untuk mencegah oksidasi zat aktif. Interaksi zat aktif dan eksipien. Interaksi antara zat aktif dan eksipien itu dapat mempengaruhi stabilitas sediaan obat, efektivitas terapi, dan juga umur simpan produk. Oleh karena itu, pemilihan eksipien harus dilakukan secara tepat untuk menghindari interaksi yang merugikan. Next. Prinsip dan kesimpulan. Prinsip penyusunan komposisi itu ada sifat fisikokimia zat aktif, bentuk sediaan, rute pemberian, stabilitas produk, dan keamanan dan kenyamanan pasien. Kesimpulannya itu komposisi sediaan farmasi terdiri dari zat aktif dan eksipien yang saling mendukung. Pemilihan komposisi yang tepat akan menghasilkan sediaan yang aman, stabil, dan juga efektif. Next. Selanjutnya ada evaluasi dan sediaan farmasi, uji fisik, dan uji kimia. Evaluasi sediaan farmasi merupakan tahap penting untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat sebelum beredar. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan standar resmi seperti Pharmacopoeia dan pedoman internasional. Tujuan evaluasi yaitu menjamin keseragaman dosis, menentukan stabilitas obat, memastikan kadar zat aktif sesuai, menilai performa obat dalam tubuh. Jenis evaluasi yaitu ada uji fisik, karakteristik, dan performa sediaan. Uji kimia yaitu kandungan dan kestabilan zat aktif. Evaluasi menjadi dasar pengawasan mutu obat di industri farmasi. Next. Selanjutnya ada uji fisik sediaan farmasi. Uji fisik dilakukan untuk menilai sifat fisik kesediaan yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas obat. Parameter utamanya yaitu keseragaman bobot, yaitu memastikan dosis konsisten. Lalu ada kekerasan tablet, yaitu ketahanan terhadap tekanan. Selanjutnya ada waktu hancur, yaitu kecepatan tablet hancur dalam tubuh. Setelah itu ada disolusi, kecepatan zat aktif larut.
Uji dosologi ini sangat penting karena menentukan ketersediaan obat dalam tubuh. Selanjutnya ada uji kimia sediaan farmasi. Uji kimia bertujuan memastikan kandungan zat aktif sesuai dan stabil selama penyimpanan parameter utama. Ada kadar zat aktif, kesesuaian dengan label, ada stabilitas kimia, yaitu pengaruh suhu, cahaya, waktu. Lalu ada identifikasi zat, yaitu memastikan kemurnian zat. Metode analisis bisa dengan spektrofotometri UV-vis dan kromatografi atau HPLC dan titrasi. Makna klinisnya yaitu kadar rendah terapi tidak efektif, kadar tinggi risiko toksisitas dan tidak stabil, obat rusak sebelum digunakan. Stabilitas merupakan parameter penting untuk menentukan umur simpan obat. Selanjutnya ada hubungan uji fisik dan kimia. Integrasi uji fisik dan kimia. Uji fisik dan kimia saling berhubungan dalam menentukan mutu akhir obat. Penjelasannya yaitu uji fisik mempengaruhi pelepasan obat, lalu uji kimia menentukan kandungan dan keamanan. Contohnya, tablet terlalu keras sehingga waktu hancur lama dan disolusi memperlambat. Efek terapinya menurun, artinya mutu obat tidak hanya ditentukan oleh kadar tetapi juga sifat fisiknya. Selanjutnya ada evaluasi sediaan farmasi, uji mikrobiologi, dan uji organoleptik. Uji mikrobiologi meliputi angka lepeng total atau ALT dan angka Kaplan-Kamir untuk memastikan keamanan produk. Nah, hasil penelitian menunjukkan nilai ALT dan AKK lebih dari colony forming unit per mililiter, memenuhi standar BPOM RI 2023. Uji organoleptik mencakup warna, aroma, rasa, dan kenampakan dengan nilai kesukaan yang baik lebih dari 3,40. Produk dinyatakan aman dan layak konsumsi berdasarkan kesesuaian dengan standar mutu yang ditetapkan. Evaluasi sediaan farmasi, stabilitas obat sirup, parameter organoleptik, pH, dan viskositas. Evaluasi kualitas sirup dilakukan melalui parameter organoleptik, yaitu warna, aroma, dan rasa, serta pH dan viskositas. Sirup berbasis ekstra alami cenderung mengalami perubahan warna, aroma, dan rasa selama penyimpanan. Penurunan pH dapat terjadi degradasi metabolit sekunder yang berpengaruh pada stabilitas produk. Sirup non-ekstrak menunjukkan stabilitas fisik yang lebih baik dengan perubahan minimal pada parameter organoleptik. Kemudian ada evaluasi pada sediaan steril. Sediaan steril harus bebas dari mikroorganisme dan partikel asing karena digunakan langsung pada jaringan tubuh. Evaluasi mencakup uji organoleptik, warna dan kejernihan, serta uji mikrobiologi atau sterilitas untuk menjamin keamanan. Pengujian tambahan meliputi pH, homogenitas, viskositas, volume terpindahkan, dan daya sebar dan daya lekat. Semua evaluasi harus memenuhi standar farmakope Indonesia edisi 5, 6, dan Formularium Indonesia. Selanjutnya ada standar dan regulasi sediaan farmasi. Standar dan regulasi sediaan farmasi ini adalah ketentuan resmi yang mengatur mutu, keamanan, dan khasiat obat sebelum diedarkan ke masyarakat. Regulasi ini memastikan bahwa setiap sediaan farmasi yang beredar telah memenuhi persyaratan tertentu sehingga aman digunakan. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM, obat yang beredar harus memenuhi 3 aspek utama, yaitu ada keamanan, khasiat, dan mutu. Next. Lalu ada acuan standarnya. Acuan standarnya ini farmakope. Standar sediaan farmasi di Indonesia mengacu pada Farmakope Indonesia 2020, yaitu buku resmi yang memuat persyaratan mutu dan bahan sediaan obat, metode pengujian, batas kadar zat aktif, serta standar kemurnian dan stabilitas. Farmakope ini menjadi acuan wajib dalam produksi, pengujian, dan registrasi obat. Contohnya tablet,
harus memenuhi uji disolusi dan keseragaman bobot, sedangkan sediaan steril harus bebas mikroorganisme. Lalu selain acuan standar ini, ada acuan global, yaitu ada World Health Organization atau WHO, ada United States Pharmacopeia atau USP, juga ada European Directorate for the Quality of Medicine. Next. Selanjutnya, syarat sediaan yang memenuhi standar itu dikatakan memenuhi syarat jika lolos sebagai berbagai pengujian sesuai farmakope. Yang pertama ini ada syarat umum. Syarat umum ini meliputi identitas zat aktif yang jelas, lalu ada kadar sesuai dengan yang tertera, lalu stabil selama masa disimpan. Yang kedua ada syarat mutu. Syarat mutu ini meliputi uji fisik seperti bentuk, kekerasan, dan disolusi. Juga ada uji kimia seperti kadar zat aktif dan kemurnian, ada uji mikrobiologi seperti sterilitas atau batas cemaran mikroba. Lalu yang ketiga ini ada syarat keamanan. Syarat keamanan ini meliputi tidak mengandung bahan berbahaya, tidak menimbulkan efek toksik. Lalu syarat yang keempat ada syarat penandaan. Menurut Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia atau BPOM, syarat-syarat penandaan yang meliputi itu ada nama obat, komposisi, dosis, tanggal kadaluarsa, dan nomor izin edar. Lalu regulasi obat ini, industri farmasi itu wajib mengikuti CPOB sebagai pedoman produksi obat yang mencakup proses produksi, kebersihan, tenaga kerja, dan dokumentasi. Penerapan awal CPOB ini itu penting untuk menjamin mutu obat sejak awal, sehingga hasil evaluasi sediaan sesuai standar farmakope Indonesia. Next. Contoh produk di pasaran yaitu ada tablet amoxicillin. Pengertiannya merupakan sediaan padat yang dibuat dengan metode kompresi dan mengandung zat aktif serta eksipien. Sediaan padat oral hasil kompresi mengandung amoxicillin atau antibiotik stabil dan memiliki ketepatan dosis tinggi. Bentuknya yaitu sediaan padat atau tablet oral. Zat aktifnya amoxicillin, di sini ada komposisinya yaitu eksipien, diluit atau laktosa, binder atau PPP, disintegran atau amilum, lubrikan atau miligram stearat. Evaluasi mutunya yaitu keseragaman bobot, kekerasan, stabilitas, disintegrasi, dan disolusi. Next. Selanjutnya ada suspensi antasida, yaitu sistem dispersi partikel padat tidak larut dalam medium cair. Bentuknya itu sediaan cair atau suspensi. Contohnya aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Di sini ada komposisinya, yaitu zat aktif hidroksida, aluminium hidroksida, magnesium hidroksida. Eksipiennya yaitu penikel atau air, suspending agent, sweeting agent, dan preservatif. Evaluasi mutunya yaitu viskositas, sedimentasi, redispersibilitas, pH, dan stabilitas fisik. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, untuk teman-teman semua, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Boleh untuk Patar dulu disampaikan. Oke, perkenalkan nama saya Wandes. Izin bertanya buat kelompok 1. Pertanyaan saya, kenapa kadar zat aktif yang sesuai belum tentu menjamin efektivitas klinisnya? Terima kasih. Ini kenapa kadar zat aktif yang sesuai belum tentu menjamin efektivitas klinis? Oke, terima kasih kepada Patar. Untuk pertanyaan, kayaknya kita tampung dulu ya. Lalu selanjutnya ada Rambe Rahma, boleh disampaikan? Oke, aku mau nanya. Perkenalan dulu ya. Nama aku Rambe Rahma dengan NIM 229.
Kan tadi di slide 22 tentang integrasi uji fisik dan kimia, di bagian diagram tuh kayak uji fisik, disolusi sama bioavailabilitas kan udah dijelasin ya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh hampir-hampir sama kayak yang punya si Wandes. Kalau misalkan nih ada suatu tablet tapi kadar zat aktifnya itu udah sesuai atau udah lulus uji kimia, tapi waktu hancurnya itu lama dan itu tuh berarti masalah utamanya itu ada di bagian mana sih di dalam alur tersebut? Sebentar ya, kita catat dulu pertanyaannya. Oke, lanjut. Buat Hilza, boleh disampaikan? Oke, aku Hilza dengan NIM 245. Mau bertanya, tadi kan di slide 20 kalau nggak salah, kan disebutin ya, uji disolusi itu bisa menentukan bioavailabilitasnya. Nah, kalau dari faktor formulasi itu apa aja sih yang bisa mempengaruhi laju disolusi suatu tablet jadinya bioavailabilitasnya jadi tidak optimal? Itu, makasih. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kita minta waktu dulu sebentar untuk diskusi. Baik, kepada kelompok 1 yang ingin menjawab, dipersilakan. Ibu izin menjawab pertanyaan dari Rahma. Jadi kan pertanyaannya suatu tablet uji tuh kalau misalnya udah sesuai tetapi waktu hancurnya lama, masalahnya ada di mana? Masalahnya tuh ada di uji fisik khususnya pada waktu hancur tablet. Jadi meskipun kadar zat aktifnya udah sesuai yang artinya lulus uji kimia, tapi kalau tablet hancurnya lama, maka proses selanjutnya juga ikut terganggu. Jadi tentunya kayak kan tablet tuh harus hancur terlebih dahulu yang pertama, setelah itu zat aktif akan larut atau terdisolusi. Kemudian baru kemudian bisa diserap oleh tubuh atau bioavailabilitas. Jadi kalau, proses disolusinya lambat yang mengakibatkan penyerapan obat juga terhambat. Sehingga, jumlah obat yang akan masuk ke dalam darah tuh tidak optimal. Terima kasih. Buat Rahma, gimana jawabannya? Makasih ya. Oke, sama-sama. Lanjut untuk kelompok 1 yang mau jawab, boleh langsung on mic. Aku izin coba jawab pertanyaan dari Patar ya.
Tadi kan pertanyaannya, kenapa kadar zat aktif yang sesuai belum tentu menjamin efektivitas klinis? Jawabannya itu kadar zat aktif yang sesuai tidak selalu menjamin efektivitas klinis karena keberhasilan terapi tidak hanya ditentukan oleh jumlah zat aktif, tetapi juga oleh faktor lain seperti bioavailabilitas, proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi obat dalam tubuh. Selain itu, formulasi obat, kondisi pasien seperti usia, penyakit, dan juga fungsi organ, serta kepatuhan penggunaan juga mempengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, meskipun kadar zat aktif sudah sesuai standar, efek klinis bisa berbeda-beda setiap individu. Terima kasih. Baik, untuk Fathar, gimana jawabannya? Cukup jelas. Oke. Oke, selanjutnya satu pertanyaan lagi punya Amel untuk kelompok 1. Boleh dipersilakan menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Pertanyaannya itu, slide menyebutkan uji disolusi menentukan bioavailabilitas. Faktor formulasi apa saja yang dapat mempengaruhi laju disolusi suatu tablet sehingga bioavailabilitasnya menjadi tidak optimal. Beberapa faktor formulasi yang dapat mempengaruhi laju disolusi tablet sehingga bioavailabilitasnya tidak optimal antara lain itu ukuran partikel zat aktif semakin kecil biasanya semakin cepat larut, jenis dan jumlah eksipien, misalnya disintegran, pengikat, dan pelicin, kekerasan atau kompresi tablet, terlalu keras bisa memperlambat hancurnya tablet, jenis bentuk kristal atau polimorf zat aktif, serta penggunaan lapisan coating pada tablet. Selain itu, sifat kelarutan zat aktif dan formulasi pelepasan immediate vs controlled release juga sangat menentukan kecepatan disolusi dan akhirnya memengaruhi jumlah obat yang dapat diserap tubuh. Oke, terima kasih Mia. Buat Amel, gimana jawabannya? Cukup jelas, makasih Mia. Untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan, masih diperbolehkan untuk raise hand. Kalau tidak ada, silahkan ditutup aja, Mindi. Baik, Ibu. Baik, kepada teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya. Jika dari kelompok 1 ada kesalahan pengucapan ataupun penamaan, mohon dimaafkan. Cukup dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Bagi yang kameranya belum aktif nih, silakan diaktifkan dulu. Ini banyak yang belum aktif. Ilza, Rahma, Fathar, Aldiana juga masih mati nih kameranya.
Aldiana Febria. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, di sini saya akan membahas sedikit lagi terkait topik di kelompok 1, yaitu terkait bentuk, komposisi, evaluasi sediaan farmasi yang beredar berdasarkan pedoman ataupun standarnya. Walaupun tadi udah dijelaskan beberapa, nggak apa-apa kita bahas lagi untuk melengkapi topik di kelompok 1. Ada pertanyaan ya tadi? Siapa tadi?